Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Hubungan Karangtol kepada Bapak Penawar Pasti Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Yang terhormati dan sama-sama kita menyiapkan guru kita Tuan Guru Dr. Anus Haji Ahmad Mukhtar. Yang terhormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Camat Selaparan, Bapak Anus Musan Jalaluddin. Yang terhormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Lurah Monjok Barat, Bapak Mulia Hidayat SSTT. Yang terhormati pula dan sama-sama kita banggakan Bapak Lurah Monjok, Bapak Sunardi SH, serta yang terhormati pula mantan Lurah Monjok dalam hal ini juga hadir di tempat kita ini, yaitu Bapak Terus Irwan Sahjaku. Demikian wabil khusus rekan-rekan yang semua, yaitu kepala lembaga pemasyarakatan se-Kelurahan Monjok Barat yang sempat hadir pada malam ini. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya hadirin para undangan yang Allah. Tentunya yang pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberi kesehatan, kegiatan, kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mengisi sisa-sisa dari perjalanan kita ini untuk senantiasa beribadah bersemangat kepadanya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua selaku pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya yang atas nama seluruh panitia, seluruh pengurus Masjid Jami Asyidiki di Guan Karanglo, wabil khusus warga masyarakat Guan Karanglo mengaturkan banyak terima kasih, matur kasih atas keringanan langkah kita semua, keikhlasan kita semua untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini bersilaturahim dalam rangka kita memperingati suatu peristiwa yang maha dahsyat, suatu peristiwa yang agung, yaitu peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya harapan kita semua mudah-mudahan dengan peringatan ini dapat menambah keimanan kita semua, dapat kita jadikan sholat 5 waktu ini sebagai pilar, sebagai motivator, sebagai pengukur akan kesempurnaan ibadah kepada kita yang lain. Dan tentunya juga harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan ini mendapat syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang akan kita petik
pula yang kembali atas nama Ketua atas nama panitia, atas nama pengurus Masjid Jami, wabil khusus atas nama seluruh jamaah masyarakat Pondok menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang berkenan baik dalam tutur kata, penyambutan, suguhan, kelakatan dan sebagainya. Namun yang jelas apa yang kita terima saat ini merupakan upaya yang maksimal yang dapat diberikan oleh seluruh jamaah. Mungkin itu sekedar pengantar dapat yang sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Camat Selapara, yakni Dr. Andes El Musa Jaduli. Beliau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan ayahanda Bapak Haji Muhammad Mukhtar. Yang kami hormati imam-imam, tokoh agama, tokoh masyarakat lingkungan Karanglo. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Lingkungan Hidup. Yang kami hormati Bapak Lurah Jawa Barat, Bapak-bapak kepala lembaga kemasyarakatan Kelurahan Jawa Barat yang sempat hadir. Singkatnya para hadirin, undangan Iswaqiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadli nasta'inu umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul sekaligus kita bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Asy-Syifa Karanglo, di masjid yang berkumpul ini. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Mukarram, para hadirin kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan program-program pemerintah kita wali kota kita yang baru di dalam pencapaian 100 hari kerja Bapak Wali Kota, dan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri juga terkait dengan penanganan COVID-19 ini yang belum bisa tuntas. Kami camat dan lurah diperintahkan langsung untuk melaksanakan kembali yang namanya PJBL,
pembatasan lingkungan berbasis lingkungan, penanganan COVID berbasis lingkungan. Dan untuk melaksanakan lagi yang namanya kantor sehat jilid 2, ini perintah dari Menteri sekaligus merupakan instruksi dari Bapak Wali Kota kita yang baru, Bapak Imam Istana. Dan yang kedua, masalah penanganan sampah di Kota Mataram, kami beserta lurah dan jajaran terus-menerus melakukan gotong royong untuk kebersihan masalah sampah. Harapan kami, Bapak Ibu, masyarakat kami yang ada di lingkungan Karangkulon ini, mari kita sama-sama untuk mendukung program pemerintah kita, Bapak Wali Kota kita yang baru. Karena bagaimanapun Kota Mataram ini merupakan ibu kota provinsi. Sedikit pun sampah menumpuk sudah menjadi sorotan. Sudah menjadi sorotan, bukan sorotan yang di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Ini sudah sorotan sampai tingkat nasional. Bahkan banyak kita melihat dari medsos. Sekarang pariwisata kita sudah dilihat dari kebersihan, sehingga banyak yang mengatakan Kota Mataram sudah tidak banyak dikunjungi karena tumpukan sampah di sana-sana. Inilah yang membuat Bapak Wali Kota perintah langsung ke kami, camat lurah dan semua SKPD, termasuk juga Bapak-bapak kepala lingkungan, untuk kita sama-sama membenahi Kota Mataram yang kita cintai ini. Terkait dengan masalah penanganan COVID, perlu yang sampaikan juga nanti melalui Pak Lurah juga, bahwa COVID kita ini, saudara COVID, malah Pak Wali, mantan Wali Kota ini, saya, saudara COVID, juga. Makin ini sudah berbentuk ada turunan COVID-19 ini, ada istilahnya B118, varian B118. Gejalanya ini silu-silu diperbelankan semua, tapi penanganannya sama pencegahannya juga sama. Terkait dengan itu, untuk kegiatan apalagi yang menjelang bulan puasa, untuk sementara saya harapkan kelulusan ini masyarakat yang Karangkulon untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, karena sanksinya juga ada. Kalau kita tidak mentaati protokol kesehatan, termasuk juga kita kena dengan hukum dan sanksi penyebaran penyakit menular, jika ada sanksinya. Kelulusan ini yang kalau tidak pakai masker di dalam sudah kena sanksi. Nah, ini harapannya untuk sementara menjelang bulan puasa, sementara ada aturan atau himbauan dari pemerintah kita, tetap kita melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan. Yang penting cuci tangan dan memakai masker. Kalau kita melihat aturannya, ini sudah lebih dari 50 orang. Dan waktu kita dalam pertemuan itu dibatasi hanya 1 jam. Camat selaku ketua gugus di kecamatan bersama Pak Kapolsek Pak Danramil harus membubarkan. Tapi kita mempunyai suatu keyakinan di dalam kita menjalankan syariat Islam, tentunya yang namanya juga kita apa istilahnya ya, dan untuk kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita dan kita lepas juga dari aturan-aturan yang ada di pemerintah. Sekali lagi kami sampaikan seperti yang diharapkan oleh kepala lingkungan, untuk kita tetap terus menjaga protokol kesehatan. Insya Allah ke depan, walaupun namanya bulan puasa, Bapak pengurus masjid, Bapak di sehat, tetap dilaksanakan yang namanya tarawih. Yang jelas
protokol kesehatan kita memakai masker dan hak sampai di waktu. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang terlibat kepada panitia hari besar Islam yang ada di Karawang untuk melaksanakan peringatan di Sulawesi ini. Semoga ini tercatat sebagai amal ibadah kita. Kurang lebih yang saya sampaikan mohon maaf. Kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk dalam acara ini, ya. Baik imam yang akan bersoal kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Haji Dr. Muhammad Mukhtar. Pada beliau diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Camat Kelurahan yang sama-sama kita hormati, Bapak Lurah Pondok Barat, Bapak-bapak mantan lurah juga yang saya hormati, Bapak-bapak kepala lingkungan khususnya lingkungan Karangtrok, dan mungkin juga ada yang hadir Bapak-bapak kepala lingkungan yang lain yang juga saya hormati, rahimahullah. Kemudian bapak-bapak para pemuka agama, pemuka masyarakat juga yang saya muliakan, bapak-bapak pengurus masjid, bahkan mungkin juga pengurus-pengurus yang lain, panitia dan saudara juga yang saya hormati. Singkatnya, bapak-bapak para pendengar rahimahullah. Tadi sudah kita dengarkan 3 kali sudah berturut-turut apa yang disampaikan oleh orang kita tadi, kemudian juga dari pelajaran kita firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bukti sebagai dalil tentang terjadinya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu saya akan sampaikan sebagaimana kata ulama, khairul kalami ma qalla wa dalla. Kata ulama, sebaik-baik omongan itu, sebaik-baik kita berceramah itu, kata ulama, ma qalla wa dalla, yang to the point. Kata orang zaman sekarang yang pemisahan, yang to the point, artinya yang singkat tapi yang mengena, kira-kira ya. Maka karena itulah, karena saya yakin bapak-bapak semua sudah hafal ya peristiwa-peristiwa yang terjadi baik pada waktu Nabi kita Isra maupun pada waktu Nabi kita Mi'raj ke langit. Ya. Tapi nanti mungkin saya akan sampaikan sedikit ya stressing yang berkaitan masalah kepentingan kita ya. Kemudian juga menggarisbawahi hal-hal yang mungkin pada penting baik peristiwa yang terjadi pada waktu Isra maupun pada waktu Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimahumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mukjizat, definisi mukjizat menurut para ulama amrun khaliqun lil 'adah. Ini yang pertama, perkara yang menyimpang dari kebiasaan. Ada juga ulama mendefinisikan amrun khaliqun lil 'adah, peristiwa yang membakar
kebiasaan-kebiasaan yang biasa yang ada. Maka karena itulah peristiwa Isra Mi'raj ini memang luar biasa, tidak masuk akal katakan begitu dari orang-orang zaman dahulu. Makanya pantas saja kalau orang dahulu itu mengingkari peristiwa ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kata-kata asra digunakan fi'il rubai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berarti memperjalankan. Jadi bukan Nabi jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri ya jelas tidak mungkin, karena Nabi mengatakan ini abasarun mislukum, aku juga manusia biasa sama dengan kalian. Ini manik Nabi kita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini basarun mislukum. Cuma beda kita dengan Nabi kita itu yuha ilallah, kata Nabi ya, aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ada 3 surat yang disusun berurutan oleh Nabi kita dulu atas tiga Nabi kita. Pertama surat Isra ini, yang kedua surat Al-Kahfi, yang ketiga surat Maryam. Ini berturut-turut. Mengapa disebutkan begini? Karena memang itu merupakan hal yang sangat aneh. Ya. Coba kalau kisah Mi'raj ini kan keanehannya luar biasa. Orang zaman dahulu pergi ke Syria itu 40 hari 40 malam. Kalau ke langit tidak pernah. Tetapi Nabi kita hanya semalam. Allah mengatakan lailan. Kata lailan itu menurut para ulama diartikan ya 1 malam dan pada waktu malam, bukan pada usia, bukan. Pada waktu malam dan hanya semalam saja. Itu perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang aneh. Terus ke langit, bagaimana caranya ke langit? Ya, pakai apa? Nanti kita bikin pada sambil cerita Bapak sekalian ya. Kemudian setelah Kahfi susun setelah ini ya, setelah saat ini Kahfi. Mengapa setelah Kahfi disusun demikian itu? Karena hebat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Kahfi itu ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menginapkan Ashabul Kahfi itu di gua itu selama berapa? Selama 309 tahun, bayangkan. Selama 309 tahun Allah mengatakan dalam Al-Quran salatun silina wasdadu tis'a, 309 tahun tidak makan tidak minum. Bayangkan kalau kita tidak makan seminggu saja mungkin barangkali ya sudah tidak. Kalau sebulan kita bertolak lah. Ini tidak. Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, tetapi hidup. Nah, inilah kekuasaan Allah kalau Allah menghendaki. Aneh memang ya. Kemudian surat Maryam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seorang perempuan yang mungkin tidak haid beliau itu ya, karena dia dijadikan berbot, dinagarkan oleh orang tuanya jadi berbot di masjid. Tinggal di masjid, luar biasa. Ini terlihat, tapi dia lama-lama datang malaikat Jibril mengatakan, hei Maryam, kamu akan diberikan anak nanti, kamu
hamil tanpa suami. Nabi Isa dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak. Tapi ya ingat, kalau kita orang Islam, Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan semua kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Allah mengakhiri firman-Nya dan mengatakan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu mendengar dan melihat. Siapa-siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang aneh ini, Allah mendengarnya, Allah melihatnya. Siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat nanti. Ada peristiwa kisah tokoh orang musyrik pada zaman dahulu itu datang kepada Nabi kita karena tak percaya dengan peristiwa ini, mengolok Nabi kita. Hei Muhammad, kamu mengatakan kamu sudah pergi katanya ke Syria, kemudian ke langit semalam suntuk. Kata tokoh orang Quraisy ini, coba sekarang saya minta kepada kamu, hei Muhammad, angkat tanganmu, kakimu sebelah. Diangkat kakinya Nabi sebelah yang kiri. Nah sekarang setelah itu angkat lagi yang kanan. Kata tokoh Quraisy itu ya, apa kata Nabi? Aku tidak bisa mengangkat yang satu ini. Kalau yang sebelah bisa. Dapat menu, nah mohon bahasa kami bahasa Lombok Timur ya, usahanya. Juga menu nyaman-nyaman mengatakan diri pergi ke Syria, pergi ke langit, ngangkat tangan dua-duanya tidak bisa, gitu lah. Kata si dan kuatnya orang kafir Quraisy itu pada dari kita. Atas bagaimana kamu sekarang Muhammad? Saya menjawab, katanya jawabannya ada pada Ali. Silakan datang ke sana kepada Ali. Akhirnya tokoh Quraisy ini datang kepada Ali, ya. Hei Ali, itu di saat itu mengatakan dia naik ke langit, dia pergi ke Syria hanya semalam. Bagaimana? Yang benar? Saya disuruh kemari untuk mencari jawabannya itu. Begitu dikatakan oleh tokoh Quraisy ini, langsung Sina Ali nyerep pedangnya, langsung dibunuh. Nah, ini hukuman sudah. Hukuman orang yang tidak percaya dengan peristiwa itu, langsung dibunuh oleh Sina Ali karramallahu wajhahu. Teman yang berdampingi orang itu mengatakan, mengapa dibunuh orang ini? Dan inilah jawabannya yang disuruh oleh Nabi. Kata Sina Ali, itu azab. Belum lagi azab yang kelak di akhirat. Maka karena itu, apapun yang terjadi, kita wajib percaya kalau Nabi sudah mengatakan demikian, sebagaimana kepercayaan daripada Abu Bakar Siddiq. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tambahan sedikit tentang mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin belum pernah kita dengar. Nah, saya akan tambahkan sedikit sebagai tambahan ilmu pengetahuan kita. Ada seorang raja Syam zaman dahulu yang namanya Habib bin Malik. Habib bin Malik ini raja Syam yang terkenal pada zaman dahulu. Dia punya anak perempuan yang cantik, tetapi anak perempuan yang cantik ini tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya kira-kira bertimun kira-kira. Dia sangat kangen kepada anaknya ini kok, tapi keadaannya begitulah, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia mendengar cerita bahwa ada seorang yang hebat namanya Muhammad. Akhirnya dia datang kepada Nabi kita bersama 12.000 prajuritnya, dibawa kepada Nabi kita.
Singkatnya, sampai di Mekah, Raja Syam ini dijemput oleh Abu Jahal. Abu Jahal tanya, "Ya Raja, apa maksud Anda dalam ke Mekah ini?" "Saya ingin ketemu dengan Muhammad, karena dia orang yang hebat." Yang saya dengar begitu. Apa kata Abu Jahal? "Tidak perlu kepada Muhammad, lebih kamu datang sini ini," katanya, "menuju ke suku kami yang lebih hebat," kata Abu Jahal. Artinya melaranglah datang. Tapi apa kata Raja Syam ini ya? Habib bin Malik ini mengatakan, "Tidak, aku harus ketemu dengan Muhammad, karena aku punya kepentingan kepada dia." Singkat kata, ketemulah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diminta oleh Habib bin Malik ini? "Saya minta kepada Muhammad, coba segera tenggelamkan matahari ini, kemudian turunkan bulan yang purnama sekarang ini," katanya, "menjadi 6 bagian. Yang 4 bagian, 2 katanya masuk di kantong bawahmu, jubahmu. Yang 2 bagian masuk di kantong atas jubahmu. Yang 2 bagian masuk di tangan bajumu." Masya Allah. Enggak saja yang diminta ya. Karena ada Syam belum Muslim, dia belum Islam. Apa kata Abu Jahal? "Nah, iya sih, nah kalau ini katakan, ya, cemoh lama Abu Jahal, dikiranya dia akan bisa sampai kepada Nabi kita." Masya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita langsung pamitan dulu pergi ke Jabal Qubais. Kalau orang yang sudah pergi umrah atau haji, ya insya Allah tahu Jabal Qubais ya. Dan sebelah selatannya Masjidil Haram itu. Di atasnya Maulid Nabi Jabal Qubais. Nabi kita salat dan taat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Jibril turun, "Hai Muhammad, mohon kepada Allah apa yang kamu kehendaki, pasti akan dikabulkan." Selesai salat, langsung matahari tenggelam, ya, bulan purnama itu langsung turun, memecahkan dirinya menjadi 6 pecahan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Habib bin Malik biasanya. Dilihat buktinya begitu, dia heran juga. Yang kedua, sekarang Muhammad, saya minta anak saya perempuan cantik, tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tolong bagaimana cara supaya Tuhan itu katanya memberikan dia tangan, memberikan dia kaki. Apa kata Nabi kita? Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mukjizatnya. Terus Raja Syam ini pulang, sampai dekat rumahnya dijemput oleh anaknya yang tadi tidak punya tangan, tidak punya kaki itu. Dijemput dengan tangan yang sempurna, kaki yang sempurna, dan mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian anak Raja Syamsa oleh iman dunia itu. Raja Syam tanya, "Hai anakku yang cantik, siapa yang ajarkan begini?" "Aku didatangi oleh seorang," katanya, "aku tidak kenal. Aku diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan langsung aku dipasangkan tangan dan kaki sebagaimana sekarang." Menyaksikan hal demikian itu, ya Raja Syam ini ya berbiasa, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 12.000 pasukan tentaranya juga langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lantas Raja Syam ini mengirimkan hadiah kepada Nabi kita berupa emas dengan 5 onta penuh dengan emas, dikirim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikawal oleh 5 prajuritnya Raja Syam. Sampai di Mekah,
Abu Jahal tanya, pada siapa ini hadiah ini? Kepada Muhammad, kata pengawal unta itu. Enggak, kata Abu Jahal, saya yang memberikan unta jasa ini. Nah, sombongnya Jahal juga. Jahil ya. Abu Jahal itu berat pamannya Nabi juga ya. Wah, kalau ada yang demikian, coba tanya unta ini tidak begitu. Lantas dari Abu Jahal ini mohon kepada patung-patungnya yang 360 di sekitar Ka'bah itu. Betul atau tidak? Ini bahwa saya ini diberikan hadiah atau tidak? Mohon. Tapi tidak bisa dari jawabannya dari patung-patung namanya. Ditanya unta masing-masing tidak bisa jawab unta ini. Diam saja. Maka kalau begitu coba berikan kepada Muhammad menanya unta itu. Dipanggil Nabi kita untuk bertanya pada unta yang 5 membawa emas-emas itu. Hei unta, sungguhnya kamu itu saudara lisan ini untuk hadiah kepada siapa? Untukmu hai Muhammad, kata unta itu. Serentak mengatakan untukmu hai Muhammad. Nah, unta bisa ngomong. Inilah ya yang namanya mukjizat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tambahan pengetahuan dan banyak lagi kalau kita muliakan mungkin balik setelah malam barusan selesai. Bermacam-macam mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, siapa yang tidak percaya dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ini, ya, Allah menyatakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Siapa yang tidak percaya akan diberikan azab oleh Allah. Sebagaimana tadi dijangkotnya orang musyrik tadi itu ya, yang dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bapak-bapak Ibu rahmatullah, kembali kepada Isra. Apa hal-hal yang terjadi ya mungkin barangkali sudah hafal juga Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting beberapa peristiwa yang terjadi ya. Jadi Nabi kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunggang buruk. Buruk itu dari kata-kata barkun, kisah, kilat. Di barkun itu kan kilat. Jadi dikatakan barkun atau buruk karena kecepatan langkahnya. Kecepatan langkahnya seperti kilat. Ya pantasan saja bisa semalam suntuk, ya bisa sampai ke langit. Nah borok ini juga mungkin barangkali belum pernah mendengar Bapak Ibu sekalian. Borok itu diambil oleh Jibril dari surga. Katanya dijumpai 40.000 borok di surga itu. Tapi yang satu ini katanya borok yang nangis terus, kurus katanya. Ditanya oleh Jibril, mengapa kamu nangis terus begini? Kok kamu kurus juga? Sementara yang ini kok gemuk-gemuk. Aku katanya hatiku ini katanya ya renyuh karena cintaku kepada orang yang akan menunggang aku yang namanya Muhammad. Disebutkan Masya Allah buruk bisa begitu ngomongnya pada Jibril ya. Oh ya kalau sekarang sudah ikuti saya, kamu akan nanti ditunggang oleh Muhammad yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Kita senang dengan kita Muhammad SAW, banyak sekali kelebihan-kelebihannya ya Nabi kita ini. Itu buruk yang ditunggang oleh kita ya. Tapi yang pertama Nabi kita dibersihkan dulu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui malaikat Jibril dan Mikail ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau ingin menjadi pemimpin supaya kita bersihkan hati kita, supaya berhasil kita punya kepemimpinan di bumi Allah ini, harus dengan hati yang bersih. Kalau hati tidak bersih jadi pemimpin ya akan berhasil. Itu barangkali pentingnya yang saya sampaikan ya.
Kemudian yang kedua juga hari kita diperlihatkan karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini linuriyahu min ayatina firman Allah, untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang akan terjadi kepada kita pada akhir zaman sekarang ini. Yang pertama katanya ada 3 panggilan. Panggilan pertama dari kanan orang Yahudi, yang kiri dari orang Kristen, yang belakang iblis Allah. Syukur Nabi kita tidak menjawab, tidak mempedulikannya. Jibril mengatakan kalau Anda jawab, kalau Anda pedulikan, itu nanti banyak umat Anda akan masuk Yahudi, masuk Kristen, dapat digoda oleh iblis Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Nabi kita tidak menghiraukan panggilan 3 macam panggilan ini ya. Tetapi walaupun demikian ya Bapak-bapak sekalian ya, mudah-mudahan jangan sampai kita kena ya. Ini memang dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada Nabi tadi itu begitu ya. Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Firman Allah. Orang Yahudi dan orang Nasrani ini firman Allah tidak akan pernah redha kepada kita kalau kita tidak mau mengikuti agama mereka. Hati-hati. Ini ya dalil menguatkan apa-apa yang terjadi pada waktu Nabi kita Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untung tidak dijawab, toh masih ada juga di antara teman-teman kita yang barangkali gara-gara uang, senang sama uang, mau menjadi orang Kristen, baru menjadi orang dan sebagainya. Hati-hati. Kemudian peristiwa yang ketiga, ada katanya Nabi melihat orang yang memikul, tidak mampu dipikul tambah lagi, tidak mampu dipikul tambah lagi. Loh, orang ini bagaimana, aneh sekali, kata Nabi kita kepada Jibril ya. Apa kata Jibril? Itulah kira-kira nanti umatmu yang terlalu banyak ambisi. Nah, tidak mampu memimpin desanya, ingin jadi gubernur. Padahal desanya sendiri tidak mampu dikuasai, dipimpin. Ingin jadi gubernur karena apa? Ya, namanya kata Al-Mahmudullah yang panjang dulu mengatakan gara-gara 3 si, kata beliau. Apa 3 si itu? Bersih, ambisi, dan lucu-lucu beliau mengatakan sambar terasi. Masya Allah. Itu yang sekarang terjadi gitu ya. Itu sudah diperlihatkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Dan banyak lagi yang lain lah ya. Kalau kita sebutkan sekarang ini juga mungkin tengah malam baru selesai ya. Singkatnya Bapak sekalian, sampailah dari kita ke Baitul Maqdis. Langsung dari kita menambat boroknya di Baitul Maqdis, kemudian diangkat oleh Jibril naik ke langit. Ya singkatnya begitu ya. Dalil daripada Mi'raj ini ya ialah surat An-Najm. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Kemudian terjemahnya bagaimana, tafsirannya bagaimana ya. Intinya Nabi kita diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salat itu sangat-sangat pentingnya rupanya. Sehingga Allah seolah-olah tidak percaya dengan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita tentang kewajiban salat. Tapi Allah langsung mengangkat Nabi kita untuk berwajah, untuk langsung menerima kewajiban salat. Kan begitu intinya ya. Nah, kewajiban salat, Masya Allah ya. Yang pertama diberikan oleh Allah kewajiban kita ini 50 waktu. Ya syukur, alhamdulillah juga sampai di langit yang ke berapa tempatnya Nabi Musa itu ya. Ketemu dengan Musa, ya Muhammad,
apa yang diberikan Allah pada anda? Aku diberikan salat 50 waktu. Wah, berat, kata ilmu saya. Tolong minta. Jadi Nabi kita berulang-ulang minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurangi. Dalam hadis Bukhari Muslim yang pernah kita baca ya. Jadi satu kali permohonan Nabi dikurangi 10. Jadi Nabi pulang pergi ke Allah Subhanahu wa taala mohon ya. Di Sidratul Muntaha itu selama 4 kali dikurangi 10 ya. Jadi sebenarnya 4 tinggal 10. Tapi yang terakhir minta lagi karena masih 10. Dia Musa mengatakan berat yang 10 itu umatku besar-besar tapi tidak mampu. Apalagi umat anda cekok-cekok. Kata dia Musa. Akhirnya minta yang terakhir dikurangi 5 lagi sehingga menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi yang 5 waktu ini ya itu sama dengan 50 waktu. Satu waktu itu seolah-olah umat terdahulu sholatnya 10 kali sholat. Kita yang 5 waktu ini seolah-olah umat dahulu sholatnya 50 waktu. Pahalanya sama, bahkan mungkin lebih. Inilah kelebihan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka dengan itulah Nabi kita bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat ini tiangnya agama Islam. Siapa-siapa melaksanakan salat seolah-olah dia mendirikan agama ini. Tapi siapa-siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu ini, dia betul-betul menghancurkan Islam. Adapun kelebihan daripada salat ini ya sudah jelas, sudah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Nabi kita langsung turun dibawa oleh Jibril. Di tengah perjalanan ini barangkali penting juga disampaikan sedikit. Nabi kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Surga jelas enaknya luar biasa. Kelihatannya sudah enak. Walaupun Nabi kita tidak masuk surga itu. Karena masuk surga untuk neraka itu harus syaratnya mati dulu. Kalau orang belum mati tidak bisa masuk surga. Mati dulu. Dengan syarat juga beramal, beriman dan beramal saleh. Sedangkan di neraka itu Nabi kita melihat banyak sekali. Mohon maaf ibu-ibu yang mendengar bagaimana, jangan tersinggung. Nabi kita diperlihatkan oleh Allah SWT ya, orang-orang perempuan yang digantung dengan rambutnya. Karena apa? Suka ria memperlihatkan rambutnya yang hebat dengan tanpa pakai jilbab, digantung dengan rambutnya. Kemudian juga ada juga orang perempuan yang menjadi kita itu digantung dengan payudaranya, masya Allah. Payudaranya mungkin barangkali kayak batang guling, masya Allah ya. Mengapa itu? Ya, itulah orang perempuan yang suka berpakaian yang kurang bakar. Ya. Digantung. Kemudian juga dengan kakinya. Sambil itu juga dimakan oleh ular, kelajengking dan sebagainya. Masya Allah ya. Itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, yang mungkin akan terjadi pada akhir zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pada karena itulah mari kita barangkali ya bina anak kita, cucu kita ya, sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka itu. Coba kita latih anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang perempuan, kalau sudah balik supaya dia menggunakan pakaian yang menutup aurat. Latih dari umur 7 tahun malah alhamdulillah sekarang kita lihat anak-anak kita
walaupun sekolahnya SMP umpamanya ya, mereka dilatih untuk pakai jilbab. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus begitu. Tapi jangan hanya sekolah saja, pulang sekolah mulai sekarang buka-bukaan lagi, jangan begitulah. Kita latih supaya pakai pakaian yang menutup aurat terus. Ini hal-hal yang Allah kita. Kemudian yang bagus sekarang, Nabi kita dituntut Allah ya, ada anak-anak muda yang main bola di udara ini, masya Allah. Nabi kita hebat anak ini ya. Apa kelebihan anak ini? Kalau barangkali kita yang masih muda, yang masih orang tua juga ya. Ini, jadi remaja ini main bola di saudara itu berbiasa, senangnya. Apa kelebihan anak ini? Kata Nabi kita Jibril, anak ini kelebihannya ada 3 macam. Pertama, anak ini sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kita tidak punya orang tua barangkali ya, mari kita berbakti pada orang tua. Jangan sampai kita mengatakan yang kasar-kasar pada orang tua. Sampai Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan pada orang tua tidak boleh, haram hukumnya itu. Apalagi sampai nanti barangkali memarahi orang tua, tidak boleh. Hanya tidak boleh, sudah haram hukumnya. Nah, bayangkan jawab. Tapi kalau orang yang berbakti pada orang tuanya, masya Allah. Zaman Nabi Sulaiman dulu ada buktinya ya. Orang tuanya sangat berbakti pada orang tuanya. Meninggal bapaknya, tinggal ibunya. Kalau ibunya ingin pergi ke Mekah untuk haji dari Madinah, ya disungki. Bayangkan tuh, disungki ibunya ke Mekah. Padahal perjalanan 500 kilo itu. Disungki saking baktinya padanya. Akhirnya ibunya berdoa, ya Allah, berikan anak itu nanti adanya tempat di surga yang lebih tinggi. Makanya anak ini sebelum dia meninggal dunia ya, Allah berikan mahligai dari mutiara. Terus tinggalnya di laut. Tinggalnya di laut. Dia ditemui oleh Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman perintahkan kepada jin, hei jin, carikan saya barang yang sangat hebat di laut ini, angkatkan saya. Ternyata mahligai itu yang diangkat oleh Ifrit kepada Nabi Sulaiman. Dilihatnya ada bergerak dalam begitu, dibuka, mohon kepada Allah dibuka. Ternyata remaja yang bakti kepada orang tuanya itulah yang diberikan oleh Allah dari dunia sekarang. Ya, diberikan begitu hebat. Itulah kelebihannya. Yang kedua, remaja ini katanya ya sangat terkait hatinya dengan masjid. Begitu orang selawatan, encok barangkali wudu untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Bisa kita demikian itu, mudah-mudahan sekalian. Begitu selawatan, sudah kita bersiap-siap untuk ke masjid. Yang ketiga, remaja ini kiranya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Lalu ada saya dengan zikir ini. Zikir keras-keras kata bid'ah. Cara mangkit. Masyaallah. Coba baca hadis Bukhari Muslim. Bukhari Muslim hadis yang ke-336, baca. Apa kata Sayyidina Umar? Aku tahu Nabi selesai salat kalau aku dengar zikirnya. Nabi berzikir, subhanallah, subhanallah, besar salatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, besar. Beliau salat berzikir pada Nabi lah, makin itu susah. Bepat kali pagi, ya berzikir, tak apa-apa. Itu kelebihan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu rahmatullah ya, pada akhirnya mari kita ini ya kembali kepada apa yang dikatakan para ulama ya, if'al wala taf'al. Mari kerjakan apa-apa yang
wala taf'al, tapi tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Ini sudah barangkali ya konklusi kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup barangkali ini, memang sudah cukup barangkali ya, walaupun barangkali agak sobol-sobolan ya penyampaiannya ini, tapi mudah-mudahan manfaatnya. Atas segala kalangan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.